Oke, sebelum kita mulai, teman-teman mahasiswa di sini udah pada install Android Studio ya? Masih ada yang belum bisa atau bagaimana? Atau udah semua? Kalau saya lihat sudah semua Pak Rizky. Sudah semua ya, Pak? Oke. Sudah. Oke, baik kita mulai ya. Untuk di pertemuan sebelumnya kita baru bahas tentang teorinya ya, teori dari mobile. Nah, mungkin untuk di pertemuan yang sekarang kita juga akan ada teori, cuman apa namanya, akan ada sekalian dengan prakteknya ya. Oke, yang ini saya coba share ya. Oke, nanti bisa cek modulnya ya. Nah, sebenarnya di modulnya juga hampir sama dengan link yang pernah kita bahas sebelumnya di slide ya. Kemudian mungkin untuk hari ini kita make sure atau kita anggap yang bagian install ini udah selesai ya. Kemudian nanti kita akan nyoba untuk bikin yang di bawah ini ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mulai start dari halaman 18 ya. Kemudian nanti di dalam sini nanti saya sembari praktek akan menjelaskan tentang perbedaan dari penggunaan stateless dan stateful. Kemudian ini ada beberapa hierarki ya, hierarki pada Flutter. Nah, ini juga nanti sembari praktek akan saya coba jelaskan. Oke, kita terlebih dahulu kita akan coba bikin project baru. Saya coba buka GitHub ya. Mungkin bisa apa namanya? Kalau memang Android-nya sudah bisa, nanti bisa langsung diikuti ya, biar nanti bisa langsung dipahami juga. Ya, ini adalah repository untuk kita hari ini. Nanti bisa clone dari GitHub yang saya punya ini ya. Kemudian kita akan coba clone ini dulu.
Oke, kita udah. Terus kita akan bikin projectnya di sini ya. Kita klik New Flutter Project. Kemudian di sini kita buat ya mobile. Kemudian project locationnya ini nanti kita arahkan ke ini, ke repo yang tadi kita punya. Nah, kemudian di sini di bagian organisationnya ini nanti kita ganti ya. Yang ini organisationnya kita ganti misalnya dengan nama kita, udah coding. Kemudian nanti kita create ya. Dan pastikan kalau kita create projectnya ini tidak bisa huruf besar ya, semuanya huruf kecil. Kemudian kalau ada apa namanya angkanya di tengah bukan di depan. Dan biasanya di sini juga di bagian reponya, karena di reponya ini ada Flutter, jadi biasanya menyesuaikan juga. Dan kalau misalnya ada huruf besar di sini biasanya dia nggak mau. Oke, kita create ya. Oke, ini adalah default ya. Default ketika kita generate project, ini adalah defaultnya. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di bagian sini, ini ada beberapa folder ya yang otomatis ke-create ketika kita bikin project Flutter. Karena tadi kita ada centang bagian Android, kemudian iOS, kemudian Linux, Mac, dan web. Jadi di sini foldernya udah otomatis ke-generate sendiri. Nah, masing-masing folder ini biasanya dia punya default untuk Androidnya. Maksudnya untuk kalau misalnya kita jalankan Android, nah di sini ini hampir sama persis kayak kita bikin project Kotlin ya ataupun Java di Androidnya. Kemudian untuk iOS pun sama, dan Mac ini juga sama, kemudian web juga sama, kemudian Linux juga sama ya. Jadi dia secara default dia udah bikin webnya. Dan nanti kalau misalnya kita mau apa namanya generate, nanti tinggal kita generate aja, dia langsung ke device yang kita punya gitu. Nah, kemudian di sini dia ada folder lib ya. Nah, lib ini biasanya berfungsi sebagai library. Jadi ini tempat kita ngoding. Jadi selama kita ngoding untuk bagian Flutter, dia akan ada di bagian libnya ini. Kemudian eh, sorry, suaranya ini ya. Oke, Lanjut, kemudian Pak. halo. Lanjut, Pak. Oh ya, oke. Nah, kemudian di sini yang perlu kita cek lagi itu adalah di bagian paspek dari ML ya. Nah, di sini berfungsi untuk kita masukkan library ataupun dependencies yang akan kita pakai. Nah, untuk dependensiesnya sendiri itu kita bisa dapatkan kalau Flutter ini di pub.dev ya. Dia ada di pub.dev yang di sini. Ini adalah kumpulan dari library-library yang nanti kita bisa gunakan ke depannya. Ini kalau misalnya kita mau cari kamera atau mau cari GPS, nanti semuanya ada di sini. Dan contoh penggunaan dan lain-lain juga semuanya ada di library-nya ini ya. Jadi kalau untuk di Flutter ini, dia tidak ada apa namanya plugin ya, dia adanya library yang bisa kita pakai di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau masukkan gambar, nah gambar itu kita akan declare juga dia di dalam prospect.yml-nya ini. Nah contohnya di line yang 62 ini ya. Di line 62 nanti kita pakai, terus nanti di line 77 ini juga nanti akan kita ini declare juga kalau kita misalkan menggunakan font seperti itu. Nah, kemudian
Di sini kita akan coba ya, nanti kita akan sekalian bahas yang bagian yang ini ya, bagian stateless dan stateful-nya ini, kemudian hierarki ya. Nah, eh, untuk kita melihat ini, kita bisa ke bagian main datar. Nah, di bagian main datarnya ini dia sudah ada code otomatis ya ketika kita running projectnya. Nah, nanti kita coba ini ya build ya. Nah, di bagian ini secara otomatis ya kalau kita jalankan project Flutter-nya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini biasanya kalau kita ikutkan dengan hierarki yang ada tadi, yang ini. Oke. Oke, kalau kita lihat dari hierarki, nanti dia akan ada material app ya. Material app ini biasanya keseluruhan dari project ini yang ini. Kemudian dia di sini ada title, kemudian ada home. Nah, title yang di sini tuh dia adalah yang Flutter Demo. Kemudian home-nya ini adalah dari page pertama yang dipanggil. Jadi kalau kita lihat nanti di projectnya, itu yang dijalankan pertama kali itu adalah My App gitu. Nah, di dalam My App-nya itu nanti dia akan ada manggil home-nya ke My Homepage seperti ini. Nah, itu yang ini ya. Jadi My Homepage itu dia adalah keseluruhan dari page yang dibuka di awal ini. Nah, kemudian dia ada scaffold. Nah, biasanya scaffold ini adalah widget yang membungkus dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau dari atas sini sampai ke bawah sini itu disebut dengan scaffold. Nah, kemudian di dalam scaffoldnya itu nanti akan ada app bar. App bar yang itu yang ini, yang warna purple ini ya. Kemudian di dalamnya ada title, kemudian ada teks. Nah, ini dia yang app barnya. Nah, kemudian kalau misalnya selanjutnya di dalam scaffold itu dia akan membungkus juga namanya body. Nah, body itu dia adalah yang bagian warna putih dari bawah sini sampai ke bawah sini. Jadi ini adalah kontennya, tempat kita apa namanya bikin UI apa segala macam. Nah, itu disebut dengan body. Nah, di dalam badinya ini nanti kita bebas untuk ini ya, explore desainnya mau kayak gimana, tombolnya kayak gimana, view-nya, teksnya. Nah, itu dia ada di dalam body semuanya. Nah, ini untuk yang pertama ya. Yang Nah, kalau misalnya ini yang single ya. Nah, kalau nanti misalnya dia adalah multiple, sebenarnya multiple itu juga sama ya. Nah, cuman dia yang berbeda itu dia adalah di dalam widget kita panggil widget lagi. Nah, jadi contohnya misalnya ini dia adalah body ya. Body di sini kosong, tapi karena di sini kita udah letakkan ini di center, jadi tulisannya di center ya ini. Kemudian nanti di dalamnya ini ada kolom ya. Jadi ini atas sama bawah ini biasanya dia kalau berurutan kayak gini dia pakainya kolom atau list seperti itu. Jadi untuk yang material ini dia adalah widget yang sudah ada banyak di dalamnya. Jadi gitu. Jadi kalau yang atas ini dia cuma satu, kalau yang bawah sini dia lebih dari satu widget gitu. Jadi udah multiple widget lah yang dia pakai. Nah, contoh misalnya di app yang kita running ini, di sini dia ada teks ya, ini teks juga, kemudian di sini ada floating button, kemudian ada nanti teksnya juga. Nah, itu dia udah multiple seperti itu. Nah, kita bisa lihat di bagian codingannya ya. Nah, kalau sesuai dengan hierarkinya tadi, itu dia terdiri dari material app ya. Nah, material app ini yang di running pertama kali, main-nya. Nah, material app-nya yang ini, return-nya. Nah, kemudian kalau kita panggil, ini dia kembali ke home. Nah, ini home. Nah, setelah itu dia akan memanggil nama kelasnya adalah my homepage yang ini. Nah, ini nanti di dalam my homepage-nya ini,
kita bisa lihat dia returnnya adalah scaffold. Nah, di dalam scaffoldnya ini nanti dia ada app bar, kemudian dia ada body. Nah, badinya ini bebas ya. Nah, kalau di sini dia udah menerapkan yang multiple, karena dia di dalam body dia ada cell, kemudian kolom. Nah, di dalam kolomnya ini nanti dia ada lagi teks dengan teks seperti itu. Jadi ini udah multiple hierarchy nih ya. Oke. Di sini sebenarnya juga sudah ada stateless, kemudian juga ada stateful ya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya stateless, ini biasanya berfungsi untuk widget-widget yang statis. Ini stateless, ini untuk widget yang statis ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah sini, ini juga ada stateful ya. Nah, stateful ini biasanya untuk widget yang bersifat dinamis ya. Jadi kalau misalnya kita punya widget yang bisa dia rubah teksnya atau misalnya kayak gini tadi ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita running, dia bisa berubah kan ya. Nah, teksnya ini bisa berubah, nanti harus pakai stateful. Tapi kalau kita pakainya stateless, dia nggak bisa gitu. Jadi kalau stateless dia lebih kepada tampilan yang statis aja. Misalnya dia ada gambar, ada teks, dan nggak bisa diklik-klik. Nah, biasanya cuman kayak gitu aja bisanya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah ada yang bisa berubah, kita rubah view-nya, tampilannya, gitu ya. Nah, itu dia harus pakainya adalah stateful, begitu. Nah, kita contohkan bagaimana cara membuat kelas dengan stateless dan stateful ini ya. Nanti dari line 40 ke bawah sini, ini kita delete. Ini kita delete sampai ke bawah sini. Oke. Nah, untuk membuat sebuah kelas, eh, di sini dia ada shortcut ya, ataupun cara ringkasnya. Kita cuman ketik tombol ST begini. Nanti kita ketik ST, nanti dia akan muncul dua seperti ini. Ada stateful widget, kemudian stateless widget, kemudian di sini ada stateful widget with animation. Jadi ini untuk animasi ya. Jadi yang umum kita pakai itu adalah stateful dengan stateless yang ini. Nah, kalau sekarang kita coba contohkan dia pakai stateless ya. Nih, nih kalau stateless kita contoh misalnya di sini page utama. Nah, karena ini tadi kita rubah, jadi di bagian sini dia akan error ya. Ini kita ganti juga menjadi page utama. Ini kita delete. Nah, kemudian kan kalau misalnya ini kita running, kita command S atau apa namanya? Kita save ya. Ini dia bakal hot reload ya. Dan dia akan langsung berubah. Nah, karena di dalam sini kita belum ada apa-apa widget yang kita panggil, baru bikin kelas. Jadi di sininya dia X ya, alias dia kosong widgetnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau untuk menambahkan widget, seperti dari hierarki yang ini tadi, kita sudah ada material app, kemudian kita udah ada home. Tapi scaffold dan yang di dalamnya ini kita belum ada. Jadi kalau misalnya kita mau untuk di dalamnya kita bisa ada app bar dengan body. Nah, di sini kita returnnya ke dalam scaffold seperti ini. Nah, baru di dalam sini kita baru bisa panggil app bar seperti ini. Kemudian baru kita bisa panggil body ya. Kita contoh center, shell, text. Ini adalah project pertama. Kita text. Oke. Ini kalau kita save, dia akan langsung berubah. Oke. Oke, jadi dari sini kita bisa pahami ya. Untuk material app yang tadi, dia ada home, ada scaffold, kemudian ada app bar, ada title, ada text. Nah, itu dia dari sini. Jadi, dia ada home, kemudian dia ada scaffold, kemudian dia ada app bar, ada title, ada text. Nah, ini udah mencakup yang di bawah sini tadi. Nah, kemudian di bawah sini dia ada body, kemudian dia ada center, kemudian ada text. Jadi kita bisa lihat di sini body, center, sama teks yang ini. Jadi untuk membuat seperti hierarki yang seperti ini minimal codingannya seperti ini.
gitu. Jadi ini untuk hierarki yang satu single ya, yang single. Nah, kalau misalnya kita mau nyobain yang multiple, oh tapi yang ini mengerti dulu nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyain untuk yang hierarki singlenya ini? Ada yang mau ditanyain atau sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Berarti sejauh ini paham ya. Oke, kita lanjut yang dia multiple seperti ini. Nah, di dalam sini dia ada app bar, kemudian ada title, ada teks, kemudian body, center. Nah, dia ada row, ada kolom, ada teks ya. Nah, contoh misalnya ini kita komen ya. Nah, untuk cara komen di sini juga sebenarnya sama dengan project yang lainnya ataupun codingan yang lainnya. Kita tinggal blok kodenya, habis itu kita comment slash. Nanti dia akan otomatis ya. Nah, kemudian kita coba di sini contoh hierarki multiple ya. Oke, dia di contohnya di sini adalah home, kemudian scaffold, app bar, body, kemudian center, terus dia ada row atau kolom ya. Oke, kita coba di sini kita bikin stateless, kemudian kita kasih nama lagi page utama, jadi biar di atasnya nggak error. Kemudian ini kita return dia ke scaffold. Kemudian di app bar, kemudian background, kemudian kita kasih dia title, kemudian teks, project, kemudian body. Nah, di dalam body ini tadi dia ada center ya. Kemudian dia ada center, kemudian dia ada kolom ya. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini dia akan butuh teks dengan teks ya. Jadi contohnya misalnya di sini kita panggil program studi manajemen informatika 2C. Terus di bawahnya kita tambahkan lagi kampus. Oke, jadi kalau ini kita running dia akan seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau kita mau untuk kasih ini jarak ataupun yang lainnya, nanti kita bisa pakai propertinya. Terus main center. Ya, dia letaknya di tengah-tengah ya. Oke, sampai di sini mengerti. Untuk sampai di hierarkinya ini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Oke, jadi kita udah tahu ya tadi untuk perbedaan dari kelasnya. Dia ada stateful, kemudian stateless, kemudian juga ini contoh dari hierarkinya. Di kalau misalnya dia single, berarti untuk apa namanya dia untuk widgetnya cuma satu ya. Tapi kalau multiple ini widgetnya udah banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat juga di sini ya, di sini tuh dia ada perbedaan ya. Ada app bar A-nya kecil dengan app bar A-nya besar ya. Kemudian juga ada background B-nya kecil, kemudian colors warna C-nya gede gitu. Nah, ini
kalau kita lihat ya, kalau misalnya dia seperti ini, terus dia seperti ini disebut dengan properti ya. Kalau ini disebut dengan kelas atau widget. Nah, kemudian kalau kita lihat pengen tahu secara detail tentang perbedaan dari masing-masing itu, atau kayak misalnya kita pengen tahu di dalam app bar-nya ini dia ada properti apa saja. Nah, kita bisa hover juga di sini. Ini ini adalah properti-propertinya ya. Jadi dia ada key, kemudian leading, kemudian automatically apply leading dan lain-lain seperti ini. Nah, ini dia adalah properti-properti yang dipunya oleh satu widget app bar-nya ini. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu dia kayak apa namanya fungsinya apa, terus cara makainya gimana. Nah, nanti kita bisa lihat di bagian docs-nya ini, kemudian kita bisa ke ini widget basic, widget catalog yang ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dia udah jelasin ya. Ini di atas sini disebut dengan leading, kemudian untitled, kemudian yang kalau dia sebelah sini dia adalah action ya. Kemudian dia ada flexible space dan juga ada bottom. Nah, kemudian dia di sini juga udah provide untuk contoh dari penggunaannya ya. Dia ada di bawah sebelah sini. Kalau misalnya, nah ini, jadi contohnya ini app bar-nya, kemudian di sini ada teksnya ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau mau untuk properti-properti lainnya, itu nanti kita coba di apa namanya ke bagian bawah sini. Nah ini dia ada penjelaskan ya. Jadi kalau action itu dia adalah a list of widget to display and arrow after the title widget. Jadi di sini itu dia bisa untuk menampilkan widget di bagian row setelah title-nya. Ini kayak yang tadi, Eh, yang ini nih. Ah, ini. Jadi yang ini action ya sebutnya. Terus juga ada banyak lah yang widget-widget ini tergantung dengan kebutuhannya kita. Nanti mau dibikin seperti apa, nanti tinggal kita pakai aja untuk properti-properti dari widgetnya seperti itu. Ini saya coba copy ya. Oke, kemudian kemudian nanti di dalamnya sini, ini kita bisa menggunakan beberapa widget yang bisa kita pakai ya. Nah, contoh misalnya selain dari widget-widget yang ini, nanti bisa cobain yang di dalam sini ya. Ini ada banyak widget ya. Ini contohnya sekarang kan kita pakai app bar, kemudian nanti dia ada kolom ya. Terus ada kontainer. Nah, kalau kolom ini dia adalah kumpulan dari widget-widget yang berbentuknya list ke bawah ya. Jadi dia ada di bawah sini. Ini kalau mau nyobain nanti bisa seperti ini. Jadi kalau kolom itu ya dia tampilannya list ke bawah kayak yang ada sekarang kayak gini. Nah, kemudian dia ada kontainer. Nah, kalau kontainer ini dia seperti kotak kosong ya. Jadi dalam kotaknya ini nanti kita bisa isi seperti itu. Jadi kalau ini contohnya.
Jadi kalau dia kontainer itu dia adalah seperti kotak kosong kayak gini gitu. Nah, terus nanti di dalamnya ini nanti kita bisa kasih dia margin kah, kemudian dia warna atau yang lain-lain itu nanti tergantung kebutuhan. Ataupun di dalam kontainernya ini kita bisa masukin gambar juga bisa gitu. Intinya dia adalah sebuah kotak yang mana kotak itu nanti kita bisa masukkan widget apapun di dalamnya. Nah, gitu. Ya ini kalau misalnya kita mau apa namanya? Custom juga widgetnya, nanti dia bisa seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada elevated button ya. Nah, ini juga hampir sama kayak material button, terus juga flat button kayak kayak gitu ya. Nah, intinya dia di sini widgetnya akan berbentuk button seperti ini. Terus ya fungsinya juga hampir sama sih. Jadi dia di dalamnya ada on press, kemudian nanti dia ada teks yang lain-lain gitu ya. Nah, paling yang berbeda nanti kita bisa pakai fill button dengan fill button tonal seperti ini. Nah, kemudian ini ada properti-properti yang bisa dipakai juga. Kemudian di dalam sini dia ada Flutter logo. Flutter logo ini lebih kepada icon-icon ya yang bisa dipakai. Terus nanti selanjutnya di sini ada icon juga. Terus ini image ya. Nah, kalau image ini dia ada beberapa contoh ya yang bisa dipakai. Ini ada image asset ya. Ini berarti adalah image yang nanti kita masukin ke dalam projectnya. Kemudian nanti kita panggil seperti itu. Kemudian dia juga ada image network. Jadi kalau image network ini dia adalah yang kita panggil dari URL. Nah, kalau image file ini dia berupa sebuah file. Kalau ini image memory, ini dia berbentuk UI 8 list ya. Seperti itu. Nah, ini contoh penggunaannya. Kalau email network, kita tinggal panggil email, image, kemudian network image. Kemudian nanti tinggal kita masukin teksnya seperti itu. Oke, ini kalau mau kita contoh, nanti kita bisa masukin dia ke dalam sini. Kita coba ya. Kemudian ini kita copy. Dan kemudian kalau misalnya kita pakainya kolom, nah otomatis kan di sini dia bisa terdiri dari beberapa widget ya. Untuk pemisahnya nanti kita pakai tanda koma seperti ini. Eh, Kemudian kita tambahkan. Nah, untuk bisa gambar kita bisa running di ini di bagian dan ini kan kita running dia pakai Chrome Web ya. Nah, biasanya kalau kita running pakai Chrome Web, di sininya kita harus tambahkan argumen ataupun properti untuk render webnya. Kita tambahkan ya, web render letter. Kita coba buka project. Oke, kita copy yang ini ya. Kita copy. Oke, ini dia ada webnya. Kita apa namanya image-nya. Kita coba running ya. Oke, ini ada gambar ya.
Kemudian nanti untuk properti-properti yang ada di gambarnya, kayak misalnya ukuran, kemudian kita mau memunculkan gambarnya full size kah atau full fill dan lain-lain, nanti bisa di ini ya, di bagian sini dia nanti ada seperti fit ya. Nah, ini fitnya ini dia ada beberapa ya. Contohnya di sini tuh ada dia berupa fill. Nah, fill ini dia lebih kepada untuk nge-scratch dari gambarnya. Kemudian di sini juga ada konten. Nah, konten ini dia lebih kayak ngepasin dia di tengah-tengah lah, seperti itu. Nah, kalau full cover ini biasanya dia ngambil cuman bagian atasnya aja. Kalau full width ini dia lebih kayak memaksa atau apa namanya, ngetarik semua gambar-gambarnya itu biar dia lebar gitu ya. Nah, kalau high ini dia lebih ke tinggi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya non, ini berarti dia nggak diatur sama sekali. Jadi biasanya nyesuaiin dengan default dari gambarnya sendiri. Kemudian yang di bawah sini dia ada scale down. Ini untuk lebih ke bagian bawahnya dari image yang dipakai. Nah, ini kita coba tambahkan di sini propertinya ya. Width. Kemudian kita misalnya kasih dia tingginya 200, kemudian width-nya juga 200. Nah, dia seperti ini ya. Jadi dia bisa dikecilkan ukurannya seperti itu. Izin Pak Rizky, Ya, ya Pak. minta tolong kirim yang script untuk render image tadi. Oh, yang untuk render image tadi ya. Eh, ini, yang ini Pak. Dia masukin di additional run edge ya. Ini saya screenshot ya. Tambahan yang ini, sebentar saya kirim di grup aja. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini untuk masing-masing widget itu dia ada perbedaan ya. Jadi untuk setiap widget yang mau kita panggil, misalnya center ya, kita kalau manggil propertinya kita panggil dulu, atau kalau misalnya kita mau masukkan widget yang ada di dalamnya, ini kita panggil dulu dia child ataupun children. Ini dia ada perbedaan juga ya, child, kemudian dia ada children. Nah, kalau child ini dia hanya bisa menampung satu widget. Biasanya untuk widget-widget yang sifatnya bukan apa namanya, array ya. Nah, biasanya kayak button, kemudian image, kemudian text. Nah, itu biasanya pakainya cell. Tapi kalau widget-widget yang berbentuk array, ini kayak kolom, kemudian list, kemudian row. Nah, itu biasanya pakainya children. Intinya di sini dia bisa menampung lebih dari satu widget. Dan ini biasanya adalah widget yang berupa array. Seperti itu. Nah, widget yang berupa array ini biasanya ditandai dengan ini, dengan tanda kurung kurawal ya, tanda apa namanya, kurung siku gini ya, kurung kotak gini. Nah, dia seperti logo array ya. Dia bisa seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan coba menggunakan salah satu widget ya. Di sini tuh kita akan coba menggunakan notification widget. Notification widget ini lebih kepada widget yang berfungsi untuk memberikan informasi ya. Jadi kita bisa lihat di sini nanti kita pakai namanya TOAS ya.
TOAS. Nah, ini kita akan coba em, dia ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya kita ambil dari pub.dev-nya ini, karena di sini setiap orang bisa untuk bikin library-nya sendiri. Nah, cuman kalau misalnya kita ingin pakai dan apa namanya, biar widgetnya bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang, nah kita bisa make sure widgetnya itu dia memiliki popularity yang tinggi. Kayak misalnya dia 100% kah, 97% dan lain-lain. Dan juga biasanya kita bisa lihat ya dari platform yang dia bisa support. Jadi kayak misalnya Android, iOS, web gitu ya. Kemudian dia juga ada yang lain-lain. Nah, ini kita bisa jadi pertimbangan kalau misalnya kita mau pakai library tertentu di sini. Kemudian dia juga biasanya ada verified begini ya. Biasanya kalau yang agak popularitinya agak rendah biasanya nggak ada. Nah, kayak gini misalnya 42%. Nah, ini nggak ada. Jadi kalau misalnya dia udah popularitinya rendah seperti ini nggak usah lagi kita pakai seperti itu. Nah, jadi yang akan kita coba pakai di sini kita pakai yang Flutter TOAS ya. Flutter TOAS kita bisa pakai dia yang ini. Nah, dia di sini support ke Android, ke iOS web juga. Terus di bawah sini dia juga udah ngasih contoh kode ya. Contoh kode, kemudian contoh dari preview-preview kalau dijalankan. Nah, kalau misalnya kita mau pakai, kita tinggal klik bagian installingnya ini aja. Kita klik bagian installing, kemudian kita copy yang bagian dependencies-nya ini. Jadi kita copy, kemudian nanti kita masukkan dia ke dalam pushback.yml seperti itu. Ini kita masukkan dia ke dalam len 38 ya. Nah, untuk memasukkan ini juga, ini kita harus make sure dia sejajar dengan yang ada di sini. Nah, biasanya kalau kita masukkan dia ke dalam sini, bentuknya tab begini, dia error. Karena ini akan dianggap sebagai bagian dari library yang atas ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya library yang berbeda, make sure dia ada di luarnya ya, bukan di dalam dari library sebelumnya. Nah, kalau ini sudah, kita akan install widgetnya dengan cara pubget ya. Ini lebih kayak nge-refresh widgetnya. Kemudian kita bisa tambahkan pub upgrade juga. Oke, dan pastikan nanti kita bisa lihat ya di bagian bawah sini. Dia exit code-nya 0, berarti dia nggak ada errornya. Tapi kalau misalnya ada exit code-nya 1, 2, dan seterusnya, itu biasanya ada error-errornya. Oke, ini kita udah pakai ya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke bagian sini. Nah, cara pemakaian library-nya, nih kalau kita running dia tadi kan seperti ini ya. Nah, di bawah sini misalnya kita kasih tombol. Bawah sini kita kasih tombol, dan untuk tombol di sini kita bisa pakai material button. Kemudian dia seperti ini. Kemudian kita panggil shell, kemudian text misalnya explore more. Kemudian kita kasih colors the green, kemudian text color, colors the white. Nah, kemudian dia seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau atur warna dari teksnya, kemudian fontnya, besarnya, kemudian boldnya, jadi kita bisa masukkan di sini style ya. Kemudian text style, kemudian kita masukkan di sini dia colornya apa. Ini tadi sudah kita tambahkan di bawah, jadi ini nggak perlu lagi. Jadi kita pakai misalnya font weight, that bold. Ini untuk tebal ya. Kemudian misalnya kita mau pakai font size-nya 12 seperti ini. Ini kalau kita running dia akan seperti ini. Nah, ini kan dia ada mepet ya ke atasnya. Jadi di sini kita bisa wrap widget ataupun kita tambahkan di atas sini.
sesbox ya. Ini misalnya 20. Nah, ini kita akan coba jelaskan ya. Oke, untuk sesbox ini misal ya, misal kita punya widget nih satu, kemudian kita punya widget lagi di atasnya. Jadi kalau secara default itu dia kan kayak gini ya, kayak dempet gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kasih jarak, kita kasih jarak dari atas ke bawah sini. Ini di tengah-tengahnya ini kalau kita mau kasih jarak, eh, ini kita bisa pakai sesbox. Biasanya kalau sesbox ini dia ngasih apa tuh namanya dari atas ke bawah gini. Jadi dia ngasih jarak dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya sesboxnya adalah height ya, tapi kalau misalnya sesboxnya adalah width, jadi itu dia akan ngasih jarak ke widget-widget yang raw. Nah, contoh misalnya kita punya widget seperti ini, gini, kemudian gini ya. Nah, ini kan misalnya kita seperti ini defaultnya. Tapi kalau misalnya kita mau dia kasih jarak di bawahnya ini kita kasih ini, terus dia agak ke sini sedikit. Nah, ini kita bisa kasih di sininya adalah sesbox. Ini sesbox. Tapi sesbox di sini dia pakainya yang raw. Sesbox, bukan yang width ya. Width. Nah, kalau yang atas ini dia sesbox tapi high. Oke, jelas ya perbedaannya. Jadi kalau dia sesboxnya high, itu dia ngasih jarak secara vertikal antara widgetnya. Tapi kalau dia sesboxnya adalah raw, berarti dia ngasih jarak secara horizontal ke widgetnya, seperti itu. Kemudian nanti mungkin kita juga akan kenal dengan namanya padding ya. Nah, kalau padding itu dia lebih kepada misalnya kita punya widget seperti ini. Terus kita mau kasih dia padding. Nah, padding itu dia lebih kepada eh, yang di dalam widgetnya ini sendiri. Kita contoh ya misalnya seperti ini. Ini kita coba kasih warna beda. Nah, misalnya gini. Nah, kalau dia punya widget, misalnya dia widgetnya di sini adalah kolom, terus kita kasih padding. Nah, kalau misalnya dia paddingnya adalah rata kiri kanan, berarti dia paddingnya seperti ini. Jadi ada space di atas sini, space di sini, sini gitu. Tapi kalau misalnya dia cuman rata kiri, nah nanti dia ke kanannya mepet. Ke atasnya nanti juga bakal mepet seperti ini. Tapi kalau misalnya ke kanan, nanti dia akan seperti ini. Kalau dia cuman di bawah, nanti dia akan cuman bagian bawahnya aja gitu. Nah, ini nanti kita bisa setting di bagian paddingnya. Oke, baik ya. Kita bisa running dan kita bisa lihat di sini juga. Ini dia sudah ada jaraknya gitu. Nah, ini kan belum bisa diklik ya untuk bagian buttonnya. Nah, di bawah sini kita akan nyobain yang Flutter-nya tadi. Nah, kita bagian ke example. Terus nanti kita akan cobain navigator ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Ini kita copy aja, kemudian kita masukin dia ke sini. Nah, ini kalau ada error nanti kita bisa Alt enter kayak gini. Kemudian kita impor. Atau klik yang lampu merahnya tadi juga bisa ya, kita impor gini. Oke, kita coba running. Nah, ini kalau misalnya dia belum jalan, karena tadi ada perubahan di bagian paspeknya ini kita bisa stop dulu.
kita stop dulu runningnya, kemudian baru kita build lagi. Biasanya kalau ada perubahan di bagian paspek, dia biasanya memang butuh diulang lagi build-nya. Oke, ini ya, dia munculnya di atas sini. This is center sort toast. Nah, cuman ini enggak sesuai ya dengan toast yang warna merah dan warna ini. Nah, mungkin kalau pengen nyobain yang lain nanti bisa pakai bebas ya. Yang di atas ini dia juga ada Flutter Style. Ini juga bagus sih, Flutter Test Style toast. Nah, nanti tinggal diimpor aja. Misal kita mau pakai yang ini, kalau misalnya kita mau coba bandingkan ya, ini kita coba pakai yang ini, kita tambahkan ini kita spek lagi. Kemudian misalnya di sini kita tambahkan satu buah button lagi ya. Contoh misalnya kita copy yang ini, dan kita paste di bawahnya. Misal di sini kita klik di sini. Nah, untuk ininya kita kasih yang berbeda. Ini kita pakai yang ini ya, Sotoas. Nah, ini kita delete ya. Kita pakai yang ini. Nah, ini kita import. Oke, ini kita coba stop dulu, kemudian kita running lagi. Nah, ini dia ada di bawah sini ya. Kalau yang tadi dia ada di atasnya, kalau yang ini dia ada di bawahnya. Tapi nanti kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita mau. Nanti tinggal kita cek di bagian readme-nya ini, contoh penggunaannya dia seperti apa, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah ngoding panjang-panjang seperti ini, tapi kan kadang ada yang tidak sesuai dengan format ataupun stylenya dari Dart ya. Nanti tinggal kita komen atau Ctrl A ya, Ctrl A seperti ini. Kemudian nanti kita ke bagian kode, kemudian deformat kode with Dart format. Ini kita klik yang ini, nanti dia akan otomatis menyesuaikan ya dengan format-format yang sesuai dengan Dart-nya. Jadi kita tidak perlu tab satu-satu untuk bikin dia rapi. Jadi tinggal kita klik A, kemudian kita reformat seperti itu. Oke, em, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Izin Pak Rizky. Ya, boleh Pak. Nah kan tadi itu udah kita coba ya. Cuman dari sisi mahasiswanya saya lihat masih belum bisa mengikuti. Hmm. Alangkah baik kalau kita kasih tugas yang sudah kita kerjakan sebelumnya, Pak. Oh ya, boleh boleh. Jadi Oke. untuk tugasnya, tampilkan ada gambar, terus di bawahnya ada teks, terus ada tombol. Dari mana tombol itu kita klik, nanti akan tampil notification. Hmm, Mana dia tadi? Kayak gini ya.
Oh gitu. Berarti, mana dia tadi? Hilang terus. Ah, ini. Nah ini ya untuk latihan. Yang di atas itu silahkan buat latihan. Ini title project MI2C itu kan. Nanti jadi latihan. Terus ini gambar kita masing-masing. Terus di bawah gambar nanti ada nomor BP. Terus di bawahnya ada nama dan nanti ada tombol. Dimana tombol itu ketika kita klik tampil tos yang tadi. Bisa dipahami? Bisa dicoba? Hah? Gimana? Bisa kita coba? Izin Pak Rizky. Ya, Pak. Bagaimana kalau kita ulang dari awal sehingga Ah, mahasiswa mengikuti Pak? Karena kalau yang tadi itu kan eh, materi plus teori ya. Jadi ah, kalau sekarang langsung ke praktek saja. Nah, baik ah, seperti oke. itu. Oke, baik. Jadi bisa dibuat file dark baru atau project baru. Ah, oke. Saya bikin file baru aja di sini ya. Oke, Jadi tolong diikuti ya. oke, kita klik di bagian lipnya ini aja. Eh, Nanti kita tinggal ganti home-nya ke sini ya. Jadi kalau misalnya home-nya tadi ke page yang ini, kita bikin file baru, nanti home-nya kita ganti ke sini. Jadi di sini kita ganti misalnya page Yang lain eh, silakan ikuti. beranda ya. Di sini kita bikin file baru namanya page beranda. Kemudian nanti tinggal kita import di sini material dar. Kemudian kita ketik di sininya st ya, stateless. Kemudian kita ganti ini menjadi page beranda. Ini kita delete. Ini kita ganti menjadi scaffold. Kemudian ini kita tambahkan app bar seperti ini. Kemudian title-nya di sini kita ganti teks. Project MI2C. Nah, kita bikin kayak gini dulu. Nah, silakan dikerjakan ya itu ya. Sebentar ya Pak, biar yang lain ikuti Pak. Ya, nah, siap. Silakan. Nah, Pak, banyak mahasiswa itu ngetik yang untuk pembuatan kelas itu dari awal. Oh, Harusnya kan kita jangan, jangan. import. Ulang lagi Pak. Kita Kita bisa ketik, di ah, Hmm. kita ketik ST ya, bukan ketik satu-satu ya. Nanti dia akan otomatis. Ah, Caranya ketik aja di sini, di line nomor 3 misalnya ya. Kita cukup ketik ST begini, nanti dia akan muncul pop up. Ada pop up-nya nggak? Kalau ada pop up-nya seperti ini, nanti pilih yang stateless. Seperti itu. Sudah bisa yang ini? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Kita pilih stateless, kemudian kita ketik di sini page beranda. Yang ini sebanyak ini tadi nggak perlu diketik satu-satu. Dia bakal otomatis. Kita pilih les. Oh, iya. Oke, kalau ini sudah, ini kan ada cons ya. Consnya ini kita delete, placeholdernya ini kita delete juga. Terus di bagian returnnya ini kita ganti returnnya menjadi scaffold seperti ini. Nah, nanti di dalam scaffoldnya ini baru kita tambahkan app bar. Ini untuk bikin app barnya ya. Kemudian kita tambahkan color, titik green, kemudian kita tambahkan teks.
Saya di sini project MI 2C. Ah, gini. Ini warnanya bebas ya. Nggak harus warna ini. Ini banyak pilihan warnanya di dalam sini. Oke, sampai sini sudah bisa ketik yang ini, app barnya ini. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, tadi kan kita running dia arahnya ke page yang ini ya, Mendedar. Nah, kita buka lagi Mendedarnya ini, kemudian di line ini yang ada home-nya ini kita ganti page-nya menjadi page beranda yang kita bikin tadi. Page beranda. Page beranda, kemudian pastikan di atas ini dia udah impor yang page beranda datarnya. Jadi kalau misalnya dia ndak error, berarti udah berhasil. Dia seharusnya otomatis ya. Tapi kalau misalnya nanti dia tidak otomatis, berarti nanti tinggal diketik di bagian sini, ALT enter. Nanti dia akan muncul di sininya impor gitu. Jadi pastikan ininya jalan dulu. Oke, ini sudah. Kalau sudah nanti coba di build ya. Diklik yang run-nya ini, terus pilih yang Chrome Web ya. Hmm? Apa? Oke, minimal dia seperti ini ya, karena kita baru ketik app barnya tadi. Jadi minimal dia akan running dia seperti ini aja di atasnya. Udah bisa. Lima. Iya. Nih. Ini kita gunakan yang sudah kita kerjakan. Cuman tambahin void main dulu. Void main. Void main. Ya. Di void main. Ini. Di. Ini. Dari. Mat. Bentar. Terus. Terus. Nanti material up. Terbesar awalnya.
Material X. Terus dalam material itu ada home. Terus panggil nih teks beranda. Terbesar, terbesar. Itu udah kecil. Harusnya udah kecil, harus besar. Enggak, menurut saya. Ini kan udah kecil, harusnya raturnya harus besar. Nggak bisa saya berubah semua. Ini koma. Sudah berhasil runningnya? Yang sudah berhasil atau tidak kan? Oke. Baik, sudah berhasil semua Pak. Sudah ya, oke. Oke, berarti ininya udah kita arahkan ya. Nah, ini kita baru bikin app barnya ya. Nah, kemudian kita mau bikin yang di dalamnya itu dia ada teks, kemudian ada widget yang lain ya. Nah, nanti di dalam sini kita tinggal ketik ya, di luar dari app barnya ini ya. Nah, caranya adalah setelah buka app barnya ini di apa namanya, diklik tanda buka kurungnya ini, nanti kelihatan tutupnya, biar nanti nggak salah ngetik ya. Nah, kita ketik di luarnya ini, di sini kita ketik di sini body, kemudian kita ketik di sini center, kemudian cell, kemudian kolom, seperti ini. Jadi kita ketik dulu body, kemudian center. Nah, kalau bisa ngetiknya itu jangan semuanya diketik ya. Biasanya di sini kan dia otomatis ya. Jadi kayak misalnya B, kemudian nanti muncul suggestion, kita enter. Kemudian kalau kita misalnya mau ketik center, ketiknya C-nya yang besar ya, karena ini adalah widget. Kita ketik yang C yang besar, kemudian kita enter lagi. Jadi tidak perlu diketik satu-satu ya. Kemudian ini enter, ini enter gitu. Jadi lebih cepat kita untuk ininya. Gini. Nah, kemudian nanti di dalam children-nya ini nanti kita bisa tambahkan yang ini ya. Ini kita copy yang ini dulu, yang gampang. Oke, Oke, minimal dia bisa running seperti ini. Di dalam children nanti kita masukkan dua buah teks, ada program studinya apa, kemudian teksnya apa gitu. Nah, ini tinggal kita masukkan dia ke dalam sini. Oh, title-nya. Nah, oke. Oh, izin Pak Rizky. Ya, Jadi dari teman-teman mahasiswa yang untuk title project MI2C itu posisinya di sebelah kiri. Sedangkan yang ditampilkan di tengah. Kira-kira di mana yang harus kita tambahkan ya? oh dia di title. Kalau mau di tengah tinggal ini, eh Ambil center center. title, nitro. Ini untuk letak di tengah. Itu mereka running ke mobile ya, Pak? Ke apps ya? Atau ke web juga? Ke web, Pak. Ke web ya. Ini dia di tengah sih.
Coba Dan ditambahin ini ya. Center title-nya tuh. semuanya udah di tengah, Pak. Udah berhasil, Udah, Pak. udah, oke. Oke, untuk menambahkan dua buah teks di bawah sini, nanti di bagian badinya ditambahkan dulu center, kemudian tambahkan child column, kemudian children, kemudian teksnya ada dua di bawahnya. Jadi yang perlu diperhatikan, ketika kita run, nggak usah diulang run lagi. Cukup disimpan, Ctrl S, maka apa yang kita sudah kerjakan akan berubah. Jadi nggak usah di run berkali-kali ya. Karena sistemnya yang untuk Flutter itu istilahnya hot reload. Jadi nggak usah di run untuk kedua kali, cukup di Ctrl S simpan, maka akan otomatis perubahannya akan terjadi. Jadi runnya cukup sekali. Nah, kalau kita ingin lihat perubahan, jangan lupa disimpan, dan nanti akan tampil hasil perubahan yang sudah kita buat. Dan proses untuk di Flutter itu lebih cepat dibandingkan menggunakan Kotlin. Istilahnya yang untuk Flutter itu adalah hot reload. Nah, bisa semua? Nah, oke. Kita lanjut yang untuk menampilkan gambar, Pak. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau letakkan dia di tengah, ini kan dia tengah tapi mepet ke atas ya. Jadi di bagian kolomnya ini kita tambahkan properti dulu. Di sini kita bisa panggil main axis alignment yang ini. Kemudian main axis alignment center. Kemudian di sini kita tambahkan cross axis juga. Ini center. Jadi ini biasanya kalau main axis ini yang apa namanya bagian atasnya di tengah, karena kemudian kalau cross ini yang sampingnya ke tengah gitu. Jadi semuanya akan dibikin di tengah-tengah. Oke, dia seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan gambar yang tadi, ini kita pakai di sini child image ya. Ini kita copy aja, kita paste di sini. Nah, dia seperti ini ya. Ini nama filenya yang ini. Ini saya kopikan nama filenya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan constant image ya. Kemudian dalam image-nya itu kita masukkan image lagi, kemudian network image. Network image ini berarti URL ya. Ini kita copy nanti, kita paste URL-nya dalam sini. Terus untuk ngatur ukurannya sama bentukannya nanti tinggal kita tambahkan width-nya, kemudian height-nya 200 sama width-nya 200 seperti itu. Baik, silakan kerjakan ya untuk gambar. Jadi di atas tag nanti tambahkan jadi itu adalah konstanta image di dalamnya, silakan diisikan kode ini. Baik, untuk mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Berikutnya nanti saya akan masukkan ke YouTube. Silakan ditonton. Ya, ya, nanti ada caranya. Kita gunakan yang network image ya. Ini ada cara yang kedua, bagaimana menampilkan gambar yang ada di dalam project kita. Kalau ini kan di luar gambar, di luar project ya. Jadi kita menggunakan URL, dan ada satu lagi menggunakan aset yang file gambar kita tersimpan dalam project. Nah, itu nanti.
Nah, bisa semua yang untuk gambar network image bisa ya. Ah, sudah. Kalau mau running, kalau biar gambarnya muncul, tinggal diklik bagian sini ya. Kan ada di atas sini ada main dar, kemudian kita klik, nanti ada pop-up gini ya. Kemudian kita klik yang edit configuration. Kemudian nanti di sini di bagian additional run arts-nya kita tambahkan yang ini. Web, kemudian render, kemudian HTML ya. Nah, ini biasanya untuk bisa menampilkan gambar kalau untuk Flutter webnya. Kalau udah nanti kita oke, habis itu baru kita running. Atau kita save aja nanti dia juga bisa. Nah, oke, ini dia seperti ini ya. Ya, bukan di situ di dalam instant image. Sebentar. Nah, sesuai yang dikirim tadi. Oh, buka di WA group misalnya. WA group kan udah dikirim tuh. Buka WA group. Nah, dia kan salah ketik. Yang sudah berhasil. Lihat kan? Nah, stop dulu baru bisa diulang lagi. Kita semua bisa kita lanjut. Oke, Bisa sudah ya, kita Pak? lanjutkan. Oke. Kalian sudah bisa semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak? Bagaimana menampilkan Ah, gambar yang posisi gambarnya ada di dalam proyek kita? Kalau tadi kan kita ambil melalui URL kan, Mbak. Sekarang oh, oke. Oh, gambar aset ya. ya gambar set. Oke. Nah, kalau gambar aset, kita klik yang bagian atas projectnya ini, yang ada logo Flutter-nya ini. Kemudian kita bikin folder baru atau directory baru. Misal di sini kita bikin namanya gambar ya. Nah, ini gambar. Dan kita misal punya satu buah gambar, contohnya ini ya. Ini kita copy biasa aja. Kemudian langsung kita paste dalam sini. Dan pastikan untuk nama gambarnya sama seperti yang tadi ya. Kalau bisa dia huruf kecil di depan, terus kalau misalnya ada angka di belakang. Atau misalnya kalau misalnya dia ada dua suku kata, dikasih strip dan lain-lain gitu. Jadi untuk memudahkan. Jadi kalau bisa ketika kita copy dan kita paste, nama gambarnya di rename dulu. Jadi jangan langsung di copy. Kadang kan kalau kita download dari internet itu kan panjang-panjang ya, terus ada huruf besar dan lain-lain. Nah itu kita rename namanya. Baru kita oke. Kemudian dalam sini nanti kita punya file gambar satu seperti ini. Coba dimasukkan dulu gambarnya ya. Jadi klik kanan pada project itu di atas.
terus pilih direktori. Nah, nanti isi direktorinya boleh kita isikan dengan nama gambar. Jadi kita isikan dengan nama direktorinya gambar. Nah, kalau sudah dibuat direktori atau folder, silahkan copy salah satu gambar yang ingin kita tampilkan. Bebas untuk gambar, bebas. Pastikan untuk penamaan gambar itu semuanya harus kecil. Semuanya harus kecil. Kalau bisa tidak ada spasi. Baik, sudah dikopikan? Sudah. Baik, kalau sudah dikopi, mungkin lanjut Pak. Oke, ini udah di copy ya. Nah, agar file gambarnya dibaca, seperti yang kita jelaskan di awal, kita ke bagian perspektif YAML ini ya. Jadi kita harus deklarasi dulu nama file gambarnya. Nah, itu kita bisa lihat dia di line 64. Jadi kalau misalnya tadi udah tambah-tambah, nanti bisa lihat di sekitar sini ya. Dia ada aset. Nah, asetnya ini kita tinggal hilangkan ininya, tanda pagarnya. Jadi dia seperti ini. Terus yang ini juga hilangkan tanda pagar. Terus ini kita tap ke dalam ya. Ini kita tap ke dalam untuk memastikan dia ini bagian dari aset. Ini kita tap ke dalam dua kali. Jadi kalau kita tadi dilihat dia tanda pagarnya dia kan ke gini ya. Terus kita tap dia dua kali sampai dia sejajar dengan yang di bawahnya. Kemudian yang ini kita ganti namanya sesuai dengan yang kita punya tadi. Sini ada gambar, kemudian kita kasih namanya film 3 dan JPEG. Gini. Nah, atau di bawah sini, kalau misalnya nanti kita masukin gambar lebih dari dua, lebih dari satu, dan biar kita nggak repot deklarasi satu-satu ini, kita bisa deklarasi foldernya aja. Yang misal di sini gambar ya, terus flash seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita klik PubGet. Dan kalau mau make sure, kita bisa pub upgrade juga. Jadi caranya tadi masukin gambar dulu, setelah itu gambarnya biar dibaca kita declare ya di dalam file pushback.yml-nya. Nah, cara declare-nya aja seperti ini, aset dulu, habis itu gambar. Gambar ini adalah directory atau folder yang kita punya tadi, baru nama file. Nah, ini pastikan nama filenya benar ya. Nama filenya sama dengan nama file gambar. Jadi kalau misalnya dia panjang, berarti kita harus tulis panjang juga nama filenya di sini. Terus format di belakangnya juga dicek apakah dia JPG, JPEG atau PNG dan lain-lain seperti itu. Terlalu dingin rasanya. Hah? Kita tinggikan suhunya. Semuanya kedinginan. Remote AC, ada yang nampak? Nah, ini sudah bisa? Udah bisa semua? Baik, silakan lanjut Pak. Oke. Nah, sekarang kan kita udah declare ya gambar dengan di sininya. Nah, selanjutnya kalau kita mau memunculkan,
Kita tinggal panggil di bawah sini aset ya. Jadi di atasnya ini, di atas di setelah buka kurung children ini kita enter aja. Terus kita bisa panggil di sini image titik aset. Nah, kalau dia tadi network, dia pakai HTTPS ya. Kalau ini kita langsung panggil direktorinya. Gambar, kemudian film 3 dan JPEG. Gini. Kemudian nanti kita bisa tambahkan juga di sini ya, kayak ukurannya berapa, kemudian box width-nya seperti apa. Height-nya 200, kemudian width-nya 200. Nah, karena kita ada perubahan di bagian paspek YML-nya, kita bisa stop dulu build-nya, nanti kita build ulang. Oke, dia seperti ini ya. Kalau misalnya dia agak mepet, nanti tinggal di bagian bawah sini kita kasih size box. Cell height-nya 8 nih. Nah, dia seperti ini. Hmm, ya di stop dulu karena kita udah nambahkan aset. Ya, di stop. Oh, ulitin lagi. Ini kalau kita merubah ini, menambahkan di bagian file up tadi, up. Nah, ini kita stop baru running. Terus saya tambahkan. Tuh, lihat, udah running, udah belum ya? Lihat tunggu ya. Lihat. Jadi kalau kita melakukan perubahan di file pub spec, maka kita harus stop dulu baru running ulang. Nah, kalau misalnya kita tetap running, maka gambarnya tidak akan tampil ya. Nah, itu. Hah? Mungkin salah nama file mungkin. Ah, coba dicek lagi nama filenya sama nama foldernya. Dari paket. Temukan. Nah, gitu. Nah,
Hmm. Masih sama. Ya udah pada bisa gambarnya? Gimana? Beranda. Aku coba cari gambar yang lain. Yang sudah berhasil, silakan. Silakan lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan coba kasih ini ya, tombol ya. Tapi ini biasanya kalau kita, ini karena kita udah kasih widget yang banyak ya. Jadi untuk ngakalinnya biar dia bisa di-scroll nantinya ke bawah.
Jadi di dalam sini kita urap widget ya. Di dalam sini klik di bagian kolom, kemudian sampai muncul lampu kuning ya. Kemudian kita urap widget. Klik dulu yang kolomnya ini, di double klik sampai dia seperti ini, sampai muncul lampu kuning. Kemudian kita klik namanya urap widget. Jadi ini tuh kayak kita nambahan widget di dalam widget yang sebelumnya sudah ada. Jadi biar kita nggak ngetik sendiri, tapi dia akan otomatis ngurap. Jadi kita klik yang ini, kemudian kita klik urap widget. Ya seperti ini. Nah di sini kita tambahkan single child scroll view. Ini ya, single child scroll view. Ini biar bisa dia nanti scroll ya, kalau widgetnya panjang. Ya, di sini belum kelihatan scrollnya, tapi kalau nanti kita tambahkan widget lagi nanti kelihatan ya. Oke, ini udah ya, kita tambahkan single child scroll view. Cuman tambahin ini aja ya di raw widget tadi. Kemudian kita ke bawah, di setelah teksnya itu kita tambahkan size box, kemudian height di 10, kemudian kita tambahkan di sini material button. Nah, untuk yang mau diketik nanti kita kosongkan dulu. Kemudian di sini kita tambahkan cell, kemudian teks ya, export, ya. Kemudian kita kasih warna, white. Kemudian ini kita kasih style ya, text style. Kita mau dia hurufnya bold. Oke. Kita tambahkan yang ini ya. Letaknya di bawah teks yang kampus Politeknik tadi. Kemudian kita tambahkan tombol dalamnya. Terus Ctrl S. Nah, dia nanti seperti ini. Oh, komanya kurang. Ya, koma. Nah, kurang. Ini taruh.
Kan. Jadi yang perlu kita ingat untuk style ini ya, style text style itu posisinya di dalam teks. Nah, sampai teks di atas terpisah dengan tekstil. Jadi tekstil itu posisinya di dalam teks, dalam widget teks. Nah, untuk style itu seperti kita menggunakan CSS. Jadi gaya codingannya seperti kita menggunakan CSS ya. Jadi kalau udah pernah dan paham mempelajari tentang CSS pasti tahu tuh. Font white itu cetak tembal gitu ya. Apakah mau ditambal, mau di garis miring, dan font size untuk ukuran. Baik, untuk membiasakan diri, jadi setelah kita selesai praktek, silahkan diulangi lagi. Nanti saya akan share hasil record kita hari ini. Bisa belajar di rumah ya. Di awal-awal memang sulit, tapi kalau udah terbiasa, insya Allah akan lancar ke depannya. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, tadi salah di mana? Bisa kita lanjut? Baik, silakan lanjut Pak Rizky. Oke. Ini kita sudah bikin tombol ya. Nah, kita akan nyobain yang ketika dia tombolnya ini nanti keluar notification widget ya atau info misalnya Anda ketik di sini atau Anda klik di sini ya. Nah, itu nanti kita gunakan yang ini ya. Dari pubdev-nya ini kita coba yang ini dulu. Yang Flutter Style Toas. Nanti cobain yang ini. Buka di pubdev ya. Setelah itu kita buka yang installingnya. Cara installnya ini di copy. Flutter Style Toasnya di copy. Kemudian kita masukkan dia ke dalam yang pushback YML-nya tadi. Nah, letaknya di bawah Cupertino icon ya, yang ini. Nah, yang ini nanti aja boleh. Nggak usah diinstal dulu. Yang ini dulu aja. Dan pastikan ini sejajar dengan Cupertino-nya ya, di luarnya, bukan di dalamnya. Jadi kalau udah, nanti klik yang bagian pub get dan pub upgrade seperti itu. Baik, sudah ditambahkan di bagian tab spek-nya. Nah, sebentar ya Pak. Ya, Pak, siap.
Sudah ditambahkan? Sudah ditambahkan? Sudah. Baik, kalau sudah, jangan lupa lakukan proses pub get sama pub upgrade. Baik, silakan dilanjut, Pak. Oke, kalau ini sudah, kita akan lihat contoh codingannya di bagian sini ya. Di example nanti tinggal kita copy yang ini. Ini contohnya. eh, ini kita copy ya. Copy. Atau nanti ngikutin dari codingan ini juga boleh. Nanti saya copy di dalam sini. Kopinya di dalam on press, tetapi di dalam yang tadi kan kita bikin kurung ini, terus kurung kurawal ya. Nah, kita kopinya yang di dalam kurung kurawalnya ini. Tambahkan kode was. Nah, kita paste begini. Nah, ini kan error ya. Tapi kan kita udah tadi impor yang library-nya. Jadi di sini kita tinggal klik errornya ini. Terus tinggal kita sampai keluar lampu merah. Nah, ini kita klik impor sampai dia hilang. Oke, itu dia udah hilang ya. Jadi kalau kita lihat ke atas, nanti dia akan ada impor otomatis. Nama package-nya di sini Flutter Style Toas gitu. Nah, kita tambahkan yang ini. Anggap posisi di bawah. Coba cari yang contohnya bukan posisi di atas. Ada contoh yang di atas nggak, Pak? Ketika kita klik tampil tasnya tapi posisinya di atas. Contoh di atas ya. Ini kita coba cek di bagian readme ya. Kalau dia di atas itu Flutter Toas. Yang ini nih. Normal toast with animation. Nanti bisa lihat di bagian example with animation. Nih, this is tomatoes with animation. Yang ini, yang top ya. Kita coba copy yang ini. Nah, ini yang di bawah. Kemudian kita coba bikin ini copy ya. Ini kita copy. Terus atas misalnya. Ini kita copy. Ini kita paste. Nah, dia di atas sini. Codingannya yang ini ya. Yang kita tambahkan yang berubah itu di position ya. Positionnya itu dia alignmentnya di top center. Kalau atas ini dia alignmentnya center aja di tengah. Jadi yang dirubah itu yang ini top center. Baik, untuk menambahkan dua button, itu kopinya satu full untuk material button ya. Jadi Ah, ah. copy seluruh material button, kemudian pastikan di bawah. Jangan lupa titik apa koma setelah itu.
Bisa menambahkan dua button. Berapa? Di atas yang mana? Oh, yang button pertama ada yang belum selesai, Pak. Oh ya, saya back ke atas ya. Yang ini ya. Ini dia dari size box sampai tutup kurung yang bawahnya. Nah, Rizky, Ya, nanti di akhir kuliah, sekitar jam 19.45, itu ah, kan ada waktu kita sekitar 15 menit. iya Pak. Nah, nanti kita kasih tugas untuk materi hari ini. Oh boleh. Ini mohon didesain aja di Pixma ya. Oh di Figma ya. Oke oke, siapa? Jadi contoh tugas yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Untuk tugas hari ini, nilai tugas hari ini, Pak. Iya ya, siapa? Nanti dikirim di grup atau gimana? Langsung dikerjain atau gimana Pak? Dikirim di grup desainnya, kemudian langsung dikerjain mahasiswa. Oh, oke, ya siapa? Bahwa yang Pak Rizky, Ya Pak. boleh geser yang untuk materi-materi yang kedua, Pak. Oh Bisa yang kedua digeser. ya. Oke. Ya, Yang ini kalau mau copy, pastikan size box-nya di copy ini untuk ngasih jarak ya. Terus di material button yang tadi, caranya juga sama. Dibuka kurungnya ini diklik sampai kelihatan tutupnya, baru di blok codingannya yang ini, baru dipaste ya, dipaste di bawah. Nah, nanti yang berubah itu yang bagian dalamnya ini. hmm.
Oh, gitu.